Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini saya akan memberi update soal Euro 2024. Karena fase grup tinggal menyisakan sekitar 4 laga di grup E dan F yang menjadi penentu untuk mencari lawan-lawan di 16 besar. Sudah banyak dari grup A sampai D kita sudah mengetahui bagaimana hasilnya, siapa yang keluar sebagai pemenang juara grup. Dan yang menjadi sorotan tentu Timnas Pusat atau Belanda. Ya, Belanda sekarang mendapatkan julukan baru Timnas Pusat karena ya kontribusi mereka yang memberi kita banyak kekuatan tambahan di Timnas Indonesia dengan pemain keturunan. Nah, di Euro 2024 kali ini Belanda tampil mengecewakan lah ya sebagai salah satu favorit. Belanda hanya berada di peringkat 3 grup D. Hasil ini diraih setelah Belanda kalah 2-3 dari Austria dan ini menempatkan mereka di posisi ketiga dan memang sudah lolos 16 besar, tapi posisi 3 dan menunggu lawan yang pastinya bakal sulit. Sebelumnya Belanda imbang 0-0 lawan Prancis dan juga menang 2-1 lawan Polandia. Dibandingkan Euro 2020, ini penurunan buat Belanda. Di 3 tahun lalu ya, karena penyelenggaraannya 2021, Belanda bisa mencetak 8 gol dan tidak terkalahkan di penyisian grup. Dan jumpa juga Austria waktu itu. Tapi waktu itu ada juga Makedonia Utara. Tergolong lebih mudah lah. Dan kini mereka satu grup dengan Prancis. Tapi meski begitu harusnya Belanda paling tidak berada di posisi 2 lah ya. Yang dihuni oleh Prancis yang imbang 1-1 lawan Polandia. Belanda tampil mengecewakan, jelas. Dengan kualitas pemain yang ada, Belanda tidak menunjukkan kelas mereka. Mereka berhasil mencetak 4 gol dan juga kebobolan 4 gol. Ada beberapa aspek yang membuat Belanda tidak maksimal. Menurut saya ini semua berasal dari Ronald Koeman. Ronald Koeman belum mengeksplor seluruh pemain yang ada. Saat ini dia lebih suka mengganti 2 posisi, yaitu winger kanan dan fullback kanan. Padahal 2 posisi ini sudah ada pemain yang bagus menurut saya ya, yaitu Denzel Dumfries dan juga Xavi Simons. Tapi saat melawan Austria, Ronald Koeman malah menurunkan Donyell Malen dan juga Gestruhen. Geertruida, back Feyenoord. Nah, secara umum memang tidak masalah ya. Cuman yang jadi masalah yaitu Donyell Malen. Karena dia mencetak gol bunuh diri. Maksudnya memang menghalau bola. Ya ini bisa terjadi lah di sepak bola ya. Tapi malah bola tembakan dari umpan tarik dari Alexander Pas malah dia tendang masuk ke gawang sendiri. Ini bisa terjadi di sepak bola. Tapi menurut saya terbukti bahwa Ronald Koeman harusnya tidak mengganti Xavi Simons yang terbukti di 2 pertandingan sebelumnya tampil bagus. Di laga melawan Prancis dia bahkan bisa mencetak gol. Belanda belum mengeksplor seluruh pemain dan menurut saya ada beberapa pemain potensial yang harusnya bisa dipakai oleh Ronald Koeman seperti Ian Maatsen, lalu juga Brian Brobbey, striker Ajax yang mencetak 18 gol di Eredivisie musim ini. Tapi itu tidak dipakai. Memang Memphis Depay bagus, Wout Weghorst bagus, tapi di kondisi seperti kemarin saat melawan Austria,
Ronald Koeman harus lebih jeli memilih pemainnya. Dan utamanya Ian Maatsen ya, yang main di final Liga Champion. Kenapa tidak dilirik? Jadi seakan-akan tidak dimainkan karena memang menjaga Ian Maatsen tidak diculik atau dibajak oleh Indonesia, karena kalau dia sampai tidak dipanggil untuk Belanda, maka dia masih bisa pergi ke negara lain. Bisa ke Suriname, bisa ke Indonesia. Nah, jadi itu. Memang juga tanpa Frenkie de Jong, Belanda juga cukup kesulitan ya mencari pemain tengah yang bagus. Terbukti Ronald Koeman mencoba terus beberapa pemain, Joey Freeman, Jeremy Frimpong ya, di posisi gelandang bertahan. Kalau Verdis Huten sudah cukup bagus. Dan menurut saya itu harus dimantapkan lagi di laga 16 besar yang kemungkinan jumpa Inggris atau Belgia. Belanda tidak bisa lagi main-main. Kalau tetap seperti permainan sekarang, atau pemain-pemainnya tidak pas, bisa berbahaya. Karena Belanda punya potensi. Apalagi mereka punya seorang goal getter yang paling jitu menurut saya, yaitu Cody Gakpo. Ini pemain paling bisa diandalkan di antara pemain lainnya. Selain Belanda, saya juga akan mengulas timnas Inggris yang kembali mengecewakan ya. Ya harapannya mungkin Inggris slow start atau start dengan lambat. Sama seperti 3 tahun lalu di Euro 2020. Inggris juga slow start, hanya mencetak 2 gol dan tidak kebobolan. Di Euro kali ini pun Inggris hanya mencetak 2 gol, tapi kebobolan 1 gol. Dan mereka berhasil menjadi juara grup C, tapi dengan penampilan yang tidak meyakinkan. Di mana-mana kalau Inggris ekspektasinya tinggi, kritik di mana-mana. Gareth Southgate pasti jadi pusat kritikan dari pandit, dari mantan pemain, dari publik. Memang saya melihat sendiri bahwa Inggris ini seperti buntu ya melakukan serangan. Phil Foden atau Bukayo Saka tidak melakukan tugasnya dengan baik saat mendapatkan penjagaan dari pemain-pemain Slovenia. Trik-trik bagus atau trik-trik untuk mengecoh lawan tidak ada, umpan-umpan terobosan selalu patah. Harry Kane juga tidak maksimal. Ya, solusi bagi Gareth Southgate yaitu mungkin pergantian pemain lagi. Kalau Conor Gallagher menurut saya relatif ya. Tapi Gareth Southgate bisa mempertimbangkan Kobbie Mainoo karena setiap kali Kobbie Mainoo dimainkan cukup bagus. Sedangkan Bukayo Saka atau Cole Palmer atau juga Jarrod Bowen relatif lah itu. Karena ketiga pemainnya bagus menurut saya ya. Walaupun banyak pengamat seperti Rio Ferdinand bilang si Cole Palmer harus jadi starter di winger kanan. Dan juga di winger kiri ada Anthony Gordon. Apakah dia bisa dicoba untuk menggantikan Phil Foden yang selalu buntu? Selain faktor itu ya, Inggris juga sepertinya kehilangan Luke Shaw karena di posisi fullback kiri itu diisi oleh Kieran Trippier yang sebenarnya seorang fullback kanan. Ya sejauh ini memang tidak buruk-buruk amat ya, tapi kalau Luke Shaw main yang cedera, semoga bisa main di babak 16 besar, Inggris mungkin bisa lebih baik dan bisa saja di 16 besar, perempat final, sampai semifinal bisa lebih gacor. Karena 3 tahun lalu Inggris seperti itu. Buruk di fase grup, tapi bagus di 16 besar sampai final. Mengalahkan Jerman, lalu menang besar juga lawan, saya lupa, 4-0 ya. Sampai final yang akhir, tapi kalah juga lawan Italia. Kita tunggu bagaimana Inggris selanjutnya.
Selebihnya di Euro kali ini ya paling meyakinkan hanya dua menurut saya, yaitu Spanyol dan juga Jerman. Sayangnya dua negara ini kemungkinan akan bertemu di perempat final ya. Kalau melaju dari 16 besar. Spanyol paling sempurna. Waktu mengalahkan Albania saja, pelatih Luis de la Fuente bisa mengganti seluruh pemain. Cadangan Jerman bisa menyelamatkan diri lewat gol telat dari Niklas Füllkrug. Kalau tidak hampir saja berada di posisi 2 gitu ya. Yang memang rawan ya, tapi untung saja Jerman bisa menyelamatkan posisi saat melawan Swiss. Jadi untuk saat ini yang paling meyakinkan hanya dua negara itu. Sedangkan Prancis juga ya kita lihat memang salah satunya faktor Kylian Mbappe ya yang tidak maksimal. Dan Barcola cukup bagus karena sudah nyetel ya, mungkin karena sama-sama main di PSG. Prancis masih ditunggu lagi. Belanda, Inggris juga masih ditunggu. Apakah ada perbaikan di laga 16 besar nanti? Karena mereka adalah favorit di turnamen 4 tahunan ini. Demikian ulasan saya soal Euro 2024 yang akan sebentar lagi memasuki babak 16 besar. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.